mengenai PZTM 004T untuk monitoring listrik 3 pas nggih, Pak. Oke, kita mulai dulu sesi pertama, yaitu kita foto bersama, bisa on cam terlebih dahulu. Iya, iya. Oke, saya screenshot dulu ya. Bentar. Lagi nih, lupa. Ngejar perawan. Opanya lu berapa? Ini apa namanya? Kok tampilan saya jadi satu doang sih yang Ya Pak Didi dah. Kau Oh, berapa? udah. Satu, dua, Bentar, tiga. coba kita cek isi dalam panelnya Oke. berapa. Di ada 3 screen di sini. Kita coba screen kedua. Bentar. Screen kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Siap. Saya screen ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan, langsung saja kita lanjutkan agar tidak membuang waktu. Kita lanjutkan dari penyampaian materi dari Pak Fuad Hasan sampai langsung sampai jam 2 nggak Pak? Iya, Atau betul. ada Insya langsung Allah sampai jam 2. Oke. Mengenai Prasilanas ataupun nanti mau disampaikan juga tentang Silanas dan materinya dipersilakan. Oke, kepada Pak Fuad Hasan saya persilahkan. Terima kasih Mas Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Prasilanas. Jadi Prasilanas ini merupakan agenda komunitas KMI yang mana ini adalah untuk teman-teman kenalan acara Silanas yang insya Allah diadakan di bulan Mei. Ya. Dan Prasilanas kali ini yang pertama yang dibahas yaitu terkait implementasi PSM 004T sebagai monitoring listrik 3 pas. Mungkin di sini ada yang sudah pernah pakai PSM sebagai listrik 3 pas, silakan ketik di kolom komentar yang sudah pernah dan mungkin pernah mengalami kesulitan, silakan. Nanti kita bahas satu persatu jika waktunya masih mencukupi. Oke. Ya. Saya jelaskan dahulu terkait Silanas. Jadi apa sih itu Silanas? Yaitu silaturahmi nasional praktisi Modbas dan IoT Indonesia. Dan Silanas ini merupakan event dari komunitas KMI Indonesia yang mempertemukan para praktisi, penggiat, akademisi, dan berbagai pelaku teknologi dalam negeri yang fokus pada pengembangan teknologi Modbus dan IoT di Indonesia. Ya. Dan acara ini sudah berlangsung sudah 5 kali ya dari berbagai kota, mulai dari Surabaya, kemudian berlanjut pindah ke Bandung, kemudian melanjut ke Jakarta, kemudian ke Yogyakarta, dan yang tahun kemarin di Surakarta. Dan Alhamdulillah acara berjalan lancar. Mungkin acara yang paling berkesan itu di Bandung ya, karena acara ini dikemas dalam posisi pakai masker semuanya. Dan pulang-pulang sudah membawa COVID ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Cilanat dari 1 sampai 5. Nah, kegiatan Cilanas ini ada berbagai acara, ya mulai dari berbagi pengetahuan tentang Modbus dan IoT, kemudian ada kegiatan workshop juga, dan ada pameran produk-produk
Modbus dan IT hasil kreasi teman-teman komunitas dan produk-produk dari pihak sponsor, bagi itu pun sponsor nasional dan internasional. Dan kalau yang tahun kemarin sponsor internasional itu dari Rusia ya, produk software SCADA yang namanya Smartiq. Ya, itu kita dapat sponsor berapa dolar kemarin ya, lupa ya. Dia di platinum. Dan selain itu di acara Silanas juga kita berbagi door prize ya, dari produknya teman-teman dan juga produknya pihak sponsor. Dan alhamdulillah sebelum saya launching ini sudah ada kiriman produk juga ya dari sponsor, nanti akan saya jelaskan. Nah, adapun materi yang kita bahas nanti di Silanas ya, saya selaku founder Simo Teknologi akan membahas teknik pengambilan Tapi kalau data. jurinya masih dari SMK 4 Bandung percuma sih. Tolong admin Mas Krisna bisa di-mute ya. Nah, teknik pengambilan data Modbus sebagai dasar datasheet Kamu puasa API nggak? ataupun machine learning ya. Kemudian di Pak Suhendri Salim Saya selaku nyalain founder ambil Axia sendiri. Lab, yaitu dia implementasi proteksi jalur komunikasi datanya Modbus dari gangguan eksternal. Nah, kemudian di Pak Moko nanti selaku founder Sekada Pintar, dia implementasi pengolahan data Modbus dengan AI ataupun ML ya, machine learning gitu. Jadi ini nanti yang kita bahas berkesinambungan ya, mulai dari pengambilan data Modbus, kemudian proteksinya bagaimana yang aman, dan kemudian pengolahan data di artificial intelligence. Jadi Silanas ini insya Allah diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei, dan itu pun pas libur panjang ya, 10, 11, 12, 13, ya, hampir 4 hari ada tanggal merah. Dan tempatnya di Kota Tangerang, tepatnya di Hotel Novotel. Jadi kalau yang warga Tangerang silakan nanti bisa bergabung di Silanas 6 kali ini. Dan untuk HTM di Silanas ini yaitu ada dua kategori ya, anggota KMI dan kategori umum. Ya, di harga normalnya di harga 325 dan untuk anggota KMI dan untuk umum 425. Dan untuk harga early bird ya, berlaku dari mulai tanggal 8 sampai dengan 25 Maret. Kami buka early bird ini di 50 tiket. Dengan anggota KMI itu hanya membayar 275 dan anggota kategori umum di 375. Ya, silakan amankan seatnya sebelum kehabisan. Kita tersedia di 50 seat untuk di early bird pertama. Adapun fasilitas Silanas yang didapat bagi teman-teman yang nanti akan mengikuti, yang pertama yaitu dapat makan siang 1 kali, lunch, dan snack 2 kali, sertifikat Silanas, akses materi dan seminar kit atau merchandise, dan WA group Silanas. Iya, fasilitas yang didapat peserta Silanas nanti juga mendapatkan akses coding dan materi yang selama prasilanas ya. Silakan nanti itu termasuk fasilitasnya. Nah. Adapun sponsor dan support di Silanas ini yang sudah masuk, yaitu ada Mikroting, kemudian ada Triple Hack, ada Ocean, ada Pontang Teknohub, Simor, Adrini, dan Axia Lab. Dan ada Ruang Lab yang belum saya masukkan. Jadi sudah ada 2 sponsor, yang lainnya ini adalah tim support Silanas. Dan Mikroting ini yaitu foundernya dari Pak Dadang. Mikroting ini merupakan sebuah brand dari PT Fara Ekatama Solusi yang didirikan di tahun 2014 dengan fokus layanan platform IoT dan cloud computing serta konsultan untuk sistem automation. Ya.
produk-produk mikroting banyak. Nah, jika membutuhkan nanti bisa kontak ke Bapak Odang. Nggak tahu di sini ada nggak Pak Odang atau Pak Aidi? Ya, itu yang sponsor mikroting. Sedangkan untuk yang sponsor kedua yang sudah bergabung yaitu dari Ruang Lab. Ruang Lab di sini yaitu dia PT yang bergerak di bidang sistem integrator automation control dan layanan servis alat lab. Ya, itu yang sudah bergabung sponsornya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung dan ingin memamerkan produknya saat Silanas, silakan bisa menghubungi panitia Silanas. Oke. Sebelum saya lanjut ke materi webinar ini terkait Silanas, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada detik juga, Pak. Oh, di chatnya ya? Share Pak. link pendaftaran, Pak. Oh, Sherling nggak pendaftaran. Ya, pendaftaran tadi. Maaf, saya nggak set sebenarnya tadi ya. Ini ya, bit.ly/rek Silanas 6. Ya, silakan harga Silanas kalau yang untuk member KMI itu bisa registrasi di saya ketik di kolom chat. Nah, silakan di kolom chat itu adalah registrasi KMI ya. Nanti registrasi KMI itu teman-teman mendapatkan fasilitas di harga anggota KMI. Ya, silakan itu untuk link registrasi. Oke. Ada yang tanya, Pak, mahasiswa dapat diskon nggak, Pak? Oh, mahasiswa, oke, terima kasih. Untuk mahasiswa kemarin kita dapatkan ini ya di anggota KMI ya, Mas Krisna ya, dan termasuk dosen ya. Dosen itu kita fasilitasi ikut di anggota KMI ya. Untuk di segi pendidikan kita kasih diskon itu. Ya, ada lagi pertanyaan terkait Silanas? Untuk member KMI sekali bayar saja, jadi nggak ada iuran tahunan atau iuran bulanan, tidak ada. Malah kalau bisa malah dapat hadiah. Kadang-kadang ada door prize itu, gitu. Oh ya, nanti di sesi akhir nanti di webinar ini akan ada hadiah juga ya. Ya, silakan disimak webinar ini. Pertanyaan hanya seputar terkait materi hari ini. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan terkait Silanas? Cukup? Oke. Yang daftar Silanaf itu langsung reguler biasa. Maksudnya gimana Mas Naval? Yang daftar Silanas itu reguler gimana maksudnya? Langsung open mic aja. Ya, silakan Mas Naval. Permisi Pak, terdengar suaranya Pak? Silakan Mas. Ya, izin tanya ya Pak. Kan kalau yang tahun kemarin itu kan kayak ada paketnya ya, kayak ada yang silver atau apa itu. Pokoknya ada tingkatan kalau nggak salah yang kemarin. Oh, ini sponsor Silanas. Ah iya, Ya, sponsor Silanas ada tingkatan Mas. Ada platinum, ada gold, ada silver. Ya, jadi nanti ada perbedaannya. Kalau yang platinum itu dan mendapatkan waktu 30 menit tampil di podium Silanas. Sedangkan kalau yang gold itu hanya stand pameran aja. Fasilitas yang lainnya itu kalau yang premium dapat fasilitas promosi produknya saat Zoom ini itu diberikan waktu sekitar 15 menit platinum, sedangkan kalau yang gold dapat 10 menit. Dan logo-logonya bisa nanti ditampilkan di banner, flyer, ataupun di webnya KMI. Gitu Mas
Noval? Oh, berarti yang ada tingkatannya itu yang sponsorship ya. Kalau yang pendaftaran peserta biar cuma satu aja. Betul sekali. Barangkali mau daftar sponsor langsung? Ya, nanti saya diskusikan dulu. Oke, siap. Ya, terbuka ya karena slot kami yang kita batasi yaitu Platinum 4 dan Gold 4 ya. Dan sisanya bisa nanti di Silver gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Cukup, kita lanjut. Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke sesi materi hari ini. Nah, tadi sudah sempat saya singgung terkait PASM ini, ada yang sudah pernah menggunakan ya. Yang expo-nya udah habis. Bentar. Masih ada campur ada semua sama makan itu mereka terbang. Tapi karena nggak ada apa-apa di kulkas sudah aku masak mie apa ya. Oke, Suasana di tadi ada pertanyaan terkait pernah pakai PASM untuk mengukur AC satu pas saja. Oke, berarti belum pernah yang pakai 3 pas ya, Pak Oki ya? Kalau besok pakai dal. belum pernah Tapi Pak, itu mungkin coba belum single bisa. pass saja. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau memang PASM ini memang desainnya untuk monitoring satu pas ya, KWH satu pas. Jadi PASM itu merupakan modul KWH satu pas yang mana modul ini mempunyai tiga jenis ya. Ada yang pakai langsung direct tanpa CT, kemudian ada yang CT model ring, dan yang satunya lagi CT yang model bisa dibuka. Tuh. Dan dari PASM ini itu terdapat sebuah protokol, namanya protokol Modbus. Jadi supaya kita bisa mengambil data-data dari PASM ini, seperti data arus, tegangan, frekuensi, daya, dan energi, ya itu kita bisa mengambil datanya via protokol Modbus. Oke. Oke. Di PASM ini tadi ada pertanyaan terkait ini ya, CT-nya beda skema antara ring 10 dan 100 ya yang pakai CT. Oke. Jadi kalau yang tanpa CT itu arusnya langsung dialirkan di terminal ini. Ya. Jadi arusnya itu dialirkan di terminal ini. Misalkan nih lampunya sini, kemudian ini netralnya, kemudian di sini harusnya mengalir. Nah, jadi ini kalau yang tipe sun, bullet in sun. Ya. Kalau yang CT ini tinggal CT-nya ini dimasukkan aja ke terminal ini. Itu perbedaannya CT dengan tanpa CT. Pak Maulana ya. Oke. Jadi kalau yang kita implementasikan di 3 pas itu lebih baiknya menggunakan yang tipe ada CT ya, karena bebannya kan besar nih. Kalau yang ini kan yang built-in sun ini dia hanya sampai dengan 10 ampere. Terus tegangan yang diukur itu range-nya 80 sampai dengan 260. Ya, range tegangannya. Nah, terus bagaimana jika dia di bawah 80, maka dia akan tidak bisa di-pooling datanya di sini.
Ya, tidak bisa di-pooling datanya, dan dia baru bisa di-pooling ketika di range tegangan 80 sampai dengan 260. Gitu. Jadi ketika dia tidak ada tegangan misalkan 10 volt, maka dia tidak bisa diambil datanya. Gitu. Untuk akurasinya dia di 0,5% dan resolusi tegangannya di 0,1 volt. Gitu. Sedangkan untuk arusnya itu di resolusi 0,001. Jadi satuannya itu adalah miliampere. Ya, kalau terbaca 1 di data Modbusnya maka dia itu adalah 1 miliampere. Nah, ada pertanyaan dari Pak Komarudin. Bagaimana kalau tegangannya itu lebih dari 380 gitu Pak ya? Ya, oke. Nanti akan saya kasih tahu cara rakitnya. Bagaimana supaya bisa mengukur tegangan di 380. Oke. Saya akan jelaskan terkait sedikit tentang Modbus. Ya, di Modbus ini, di modul PASM ini, itu baud rate standarnya adalah 9600 dan data bitnya 8 dan 1 stop bit dan parity-nya adalah non. Dan ini adalah register yang bisa dimonitoring, ya, mulai dari tegangannya, arusnya, kemudian powernya atau dayanya, energi, frekuensi, dan power factor, dan alarm status. Jadi ini adalah data yang bisa diambil. Kalau ingin melihat energi harian, itu berarti bisa menggunakan rumus. Ya, seperti yang saya gunakan di rumah, itu saya bisa monitoring pemakaian hariannya berapa, pemakaian hari ini berapa, seperti itu. Itu kita menggunakan rumus, kita capture startnya jam berapa dan dikurangi hasil dari pengukuran energi itu. Nah, untuk power alarm, jadi kita bisa bikin alarm di dayanya ya, power ya dayanya. Itu kita setting di sini. Jadi ketika kita setting misalkan nih dayanya ketika melebihi 1000 watt, nah itu di alarm status dia akan nilainya 0xFFFF. Jadi kalau dijadikan nilai hex desimal, ini kan nilai hexa ya. Berapa nilainya kalau FF itu? Oke. Ada yang tahu? Apakah 65535? Yang tahu bisa diketik di kolom chat. Oke. Jadi terus kemudian setelah power alarm, yaitu ada Modbus RTU. Jadi kita bisa merubah ID-nya. ID PASM ini bisa berubah jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi sampai dengan 256. Itu kita bisa rubah ID-nya. Itu terkait address Modbus. Oke. Kemudian, kemarin ada pertanyaan di saluran Silanas terkait apakah PASM ini butuh dijelaskan terkait Modbus. Oke. Jadi Modbus di sini itu adalah protokol yang sudah dari tahun 1973 kalau nggak salah ya. Itu dia awalnya itu diimplementasikan untuk PLC, ya. Yang mana PLC tersebut bisa dimonitoring jarak jauh ataupun lewat monitoring lokal. Nah, di Modbus ini ada 3 jenis. Ya, ada Modbus RTU, Modbus TCP, sama Modbus ASCII. Nah, di Modbus ASCII, dan 3 Modbus ini kalau yang di
PASM 004T ini adalah tipe Modbus RTU. Ya. Jadi kalau ingin mempelajari secara detail frame-nya, ya. Oke, saya buka dulu. Kalau frame-nya itu saya buka datasheet-nya dulu. PASM. Di PASM 04 ini ada manualnya dan juga terkait frame-nya juga. Nah, contohnya di sini. Ketika membaca data di yang ini ya, dia nyimpennya adalah di function 04. Nah, 04 di sini adalah input register. Jadi format pertama di Modbus ini adalah ID-nya berapa, slave ID-nya, kemudian function-nya, dan register start-nya berapa, dan jumlah data yang dipooling berapa, dan berikutnya yaitu dengan CRC. Ya. Barulah si PASM tersebut merespon ID-nya berapa, function-nya apa, jumlah bit-nya berapa, dan diikuti dengan data-datanya. Gitu. Itu adalah format dari frame dari Modbus. Ya. Oke. Terkait Modbus, jika ada pertanyaan silakan ya langsung diketik di kolom chat, nanti akan saya bahas. Nah, pertanyaan tadi bagaimana kalau tegangannya 380, Pak Kamarudin Ruslan? Ya, akan saya jelaskan di slide ini. Jadi PASM di sini posisinya dirakit seperti ini. Jadi netralnya disambung jadi satu. Ya. Kemudian yang satu ini sebagai R, satu ini sebagai S, dan satu ini sebagai T. Ya. Dan masing-masing PASM ini menggunakan pin software serial. Ya. Saya dulunya pernah saya implementasikan, saya jadikan satu satu ini ya, paralel ya. Dan itu nggak bertahan lama, nggak tahu ini apakah memang cuacanya saya taruh di panel gardu, apakah karena cuacanya atau memang dia nggak tahan kalau ditaruh jadikan satu paralel di PASM-nya ini. Dan sekarang saya coba desain jadi satu PCB itu seperti di gambar ini. Ya, ini jalan satu PCB ini saya bedakan pinnya tadi. Ya, tadi menggunakan pin 2726, 1617 dan 1819. Ini. Terus untuk wiring ke bawahnya, nanti power supply-nya saya menggunakan Highlink yang mana 5 watt, dan untuk tampilan LCD saya menggunakan 2004. Dan untuk CT-nya seperti ini. Nah, kemarin juga ada pertanyaan di teman-teman itu, bisa nggak sih itu dipasang di kalau arusnya melebihi dari 100. Nah, sedangkan CT yang dipakai di PASM ini itu adalah sampai dengan 100 saja. Nah, cara mengakalinya yaitu tinggal CT ini out-nya kan ada dua kan, in sama out. Nah, tinggal dikalungkan di kabel CT ini. Ya, CT-nya yang tadi, CT-nya PASM. Jadi nanti dirumuskan di ESP-nya. Misalkan nih, CT yang dipakai di sini adalah CT 400/5. Ya. Berarti rasionya itu adalah 400/5, berarti pengalinya adalah 80. Ya kan?
Berarti nanti hasil pengukurannya yang di ISP ini itu adalah dikalikan 80 gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil real yang di lapangan. Jadi sudah saya coba untuk monitoring gardu, konsepnya seperti ini. Ya, Sebenarnya ya, habis kok. jadi hasil pengukuran yang di kabel yang besar untuk arus yang besar melewati sini, kemudian dimasukkan ke PSM, barulah diolah datanya nanti di ISP-nya. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan nilai energinya itu nggak bisa kalau pakai CT ini, ya karena nilai hasil energi itu hasil pengukuran real yang dari CT ini, ya. Jadi harus ada pengalinya lagi. Jadi harus ada rumus lagi. Cuma ya kalau rumus pembacaan arus itu tadi tinggal pengalihkan dari hasil rasio tadi. Itu yang untuk pertanyaan terkait yang kemarin Mas Golfi dan barusan Pak Kamarudin ya terkait tegangan. Mas Maulana, skema PCB board PZM yang pakai SAN dengan yang nggak pakai SAN. Skema PCB sama aja, skema PCB untuk koreksi ke ISP 32-nya gitu Mas Maulana. Bisa open mic? Jadi bedanya nanti ini aja. Kalau yang pakai SAN itu kan nggak pakai CT kan. Jadi tegangan apa beban itu langsung. Misalkan nih tadi ya lampu ya misalkan di sini netralnya nih netral ya kan. Kemudian ini yang pasnya. Berarti pasnya harus lewat sini dulu baru outnya ke lampu. Nah, itu yang pakai SAN. Ya, bedanya di wiring di situ aja. Kalau wiring ke ISP-nya sama aja. Kalau menghitung pemakaian dayanya pada KWH 3 pas, pemakaian daya tinggal ini Mas Muhammad Makroji. Jadi penghitungan dayanya tinggal menambahkan pemakaian daya pertama, daya kedua, dan daya ketiga. Ya, jadi pemakaian dayanya itu hasil penjumlahan. Daya 1, daya 2, dan daya 3. Ya. Oke, Pak Rizal Arudin. Terus programnya pakai Blink. Oke, nanti kita bahas pakai Blink jika masih cukup. Dan serial yang serial yang dipakai di sini tadi beda-beda Mas Muhammad Ansori ya. Jadi yang pertama kita pakai serial 2627, kemudian pakai pin 1617 dan pin 1819. Terjawab Mas Muhammad Ansori? Oke Pak, lancar. Terima kasih. Oke, sama-sama. Skema PCB sama aja. Ya, gitu ya Mas Maulana ya. Terus Mas Sobri, apakah pengaruh pemilihan CT pada tingkat akurasi pengukurannya? Yang dimaksud Mas Sobri gimana Mas Sobri? Bisa open mic? Izin Pak. Maksudnya ukuran dari CT-nya itu apa ada khusus atau bisa bebas gitu Pak? Yang CT yang ini, eksternal ini. Iya, Ya, eksternal ini kan gini, kita menambahkan CT eksternal ini, yang pertama itu kita gunanya untuk mengukur beban berapa ampere. Ya, misalkan nih, kita mau mengukur gardu nih, gardu ini itu
trafonya sekitar 250 kVA ya. Dan berarti kan arus yang dibaca itu bisa mencapai 300-an. Nah, kita kasih space sedikit. Berarti kita pakai CT yang 400/5 gitu. Jadi Mas Sobri juga sama. Misalkan ini ada panel di sekolah ataupun di kampus ataupun di rumah. Nah, panel tersebut itu maksimal arusnya itu berapa ampere? Nah, barulah kita membelikan arus yang sesuaikan dengan panel tersebut gitu. Itu Mas Sobri. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Untuk Mas Novel, komunikasi ketiga BSM itu apakah harus duplex sehingga harus gantian kal fungsi bus ketiga BSM? Ya, harus duplex Mas Novel ya. Cari kalau di Modbus itu bergantian urutan. Jadi kemarin nggak pakai saya pakai delay ya di void loop-nya itu sering nggak dapat datanya. Makanya nanti di codingnya itu dikasih delay. Itu Mas Noval. Kalau koneksi, ya silakan. Kalau koneksi ke PCB BSM bukan koneksi atau wiringnya. PCB BSM masih BSM gini mana Mas Maulana? Bisa di open mic Mas Maulana. Oke, udah cukup ya. Kemudian Mas, maksudnya ya gimana Mas? skema PCB-nya itu saya penasaran ininya. Skemanya itu sama nggak antara yang 100 ampere sama yang 10 ampere itu? Kayaknya beda ya. Oh, yang skema PCB dari ini, chip Desain BSM PCB. ini. Iya, yang PCB-nya warna beda. Oh hijau ya itu. pasti beda toh. Kirain di dalam satu kesatuan PCB. Iya, gitu. Beda ya. Heeh. Oke, saya lanjut. Mas Farid, kalau dikondisikan ISP 32, apakah stabil atau perlu di adjustment agar lebih reliable? Kalau selama ini kemarin saya nyalakan selama 1 kali 24 jam ya. Saya uji pakai injektor, itu masih aman, Mas Faris. Iya. Mas Iqbal, kalau mau kontrol on off listrik, kelasnya biasanya menggunakan relay yang jenis apa? Nah, relay buat kontrol 3 fase. Ya, kalau kontrol 3 fase itu relay yang gunakan bisa pakai kontaktor. Ya. Nah, sedangkan untuk kontrol kontaktor, ya itu biasanya kan kita pasti ada electronic magnetic interference ya, EMI, yang bisa disebut EMI. Ya, supaya terhindar dari EMI bisa pakai snapper atau bisa pakai namanya SSR, solid state relay. Itu Mas Iqbal. Kemudian Mas Maulana, kalau mau gunakan PESM untuk monitoring tegangan 3 volt, 3 volt. 3 volt nggak bisa Mas. Dia minimal 80 volt. Terus Mas Naufal, delay paling cepat adalah 100 milisecond. Mas Ibrahim, ukurannya jika di atas ring tegangan 380 dan arusnya tadi. Mas Ibrahim, jadi rangkainya dirangkai secara bintang ya. Jadi seperti ini, netral digabung jadi satu, kemudian ini R, ini S, dan ini T. Monitor Mas Ibrahim. Monitor Pak, monitor. Kan biasa rata-rata kita di pabrik Pak, kita di atas 380 Pak ya, dan arus biasa itu di atas dari 100 ampere Pak. Jadi apakah mungkin ada
kita bisa pakai juga di plan site ini Pak, mungkin seperti itu. Oh, kalau yang di atas 100 ampere, Gitu Pak. ini dikasih CT eksternal. Saya ada studi kasus ini Pak. Saya kan lagi juga ngitung-ngitung pemakaian ideal di pabrik ya Pak ya. Tapi rata-rata CT yang saya pakai itu 5/2500 Pak ya, range-nya 2500. Apakah ini Berapa? 2000, oh 5000, 2500? 2500 per 5. Iya, 2500 per 5 Pak. Dengan arus tegangan itu rata-rata di 380 sampai 400 Pak. Oh, berarti nanti sebentar, tak carikan ininya ya, rumusnya. Jika pas. Jadi pengalinya itu tadi, kalau 2500 bagi 5, berarti pengalinya adalah berapa? 500 ya. 500, ya. Nanti pengalinya 500. Kalau hitung energinya KWH-nya itu nggak bisa. Karena harus ada pengalinya lagi. Gitu. Kan sedangkan hasil yang dibaca di PSM kan hasil secara langsung kan. Secara langsung di sini kan gitu. Bukan tambahan-tambahan ini. Jadi kalau daya nanti bisa dikalkulasi. Gitu. Sebentar saya proses bukain codingnya. Silakan sambil nunggu coding. Jika ada pertanyaan, Pak, halo. silakan. Iya Pak, izin. Saya coba PZM ini saya gunakan untuk mengukur 200 ampere. Jadi saya ganti CT bawaan aslinya kan 1000/1. Saya ganti sama 2000/1. Kemudian di program saya kalikan 2. Berhasil. Nah, bisa sampai 200 ampere. Oh, CT-nya diganti jadi 2000/1. diganti 2000/1. Iya, nah nanti di program di Arduino di ininya programmingnya dikalikan 2. Karena yang terbaca asli sebenarnya kan berdasarkan ring 100 aslinya kan. Oh gitu. Iya. Berarti bukan yang berarti mengganti CT yang ini berarti ya? Iya, iya. CT aslinya saya ganti jadi 2000/1. Aslinya kan 1000/1. CT 2000/1 kayak gimana Mas? Aku belum pernah. Perbandingan CT-nya kalau tadi kan 2500/5 misalnya kan. 1 volt kan ya? Satuannya volt kan? Ah ya, mili ya. Kalau 2000 milivolt per 1 milivolt berarti. Iya Oh. benar kan? 2000/1. Iya, ya. Oke. Ya, terima kasih Mas atas sharingnya Mas. Sama-sama. Oke. Jadi kalau yang tegangan tadi ya, tegangan itu dirumuskan seperti ini. Jadi kemarin kalau awal-awal pertama itu saya tegangan hanya pas RN aja kalau saya kan 1,73. Nah, jadi harus ada pertambahan ini dan dibagi 2 baru dikalikan 1,73. Jadi untuk tegangan pas to pas. Ya. Sedangkan untuk yang energinya bisa penambahan KWH 1, KWH 2, KWH 3. Dayanya juga sama, daya 1, 2, dan 3. Gitu ya, terkait dayanya. Oke, Mas, terkait pengukuran 3 pas sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Nah, ini kebaca PSM 1, 2, 3-nya ya. Tuh.
Terus pertanyaan dari Mas Naufal. ISP saya lihat di datasheet mempunyai hardware serial 1617 dan pin 3 dan 4. Nah, kalau yang pin 2627 itu pakai ini Mas, software serial Mas. Gimana Mas? Terjawab Mas, pakai software serial. Ntar tak bukain. Silanas. Ya, pakai software serial. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Osnan. Kalau yang PESM DC itu pakai PESM 017. Ya, PESM 017. Yang ini Mas, PESM DC. Ya, ini PESM DC 017 pakai RSAM juga. Ini untuk BLDC bisa, Pak. Maksudnya untuk BLDC gimana? Untuk ukur tegangan BLDC kah? Mas Teguh? Eh, izin Pak, iya benar untuk ukur tegangan BLDC Pak. Ya, jadi itu tadi kalau pakai PESM 017 itu ya, yang bisa untuk pengukuran tegangan DC, Mas. Oh itu tuh datanya serial Pak, bisa serial. Oh, data serial dari BLDC. Iya kita bisa dari PZM ini kita bisa tarik data nggak? Maksudnya BLDC ini ditarik datanya kayak PESM gitu. Iya, iya nggih Pak. Nah, protokolnya BLDC-nya apa? Protokol. CAN-bus? Motor BLDC untuk motor listrik itu loh Pak. Ya, kalau salah CAN-bus ya, protokolnya ya. Itu belum, ya Canvas Pak. Tapi kalau nggak salah itu belum ada protokolnya itu dalamnya Pak. Kirain sudah ada protokolnya. Kalau CAN-bus nanti ada modul ini. CAN-bus ISP32. Ada tambahan modul ini MC berapa ini? Modul CAN-bus. Jadi kalau ingin membaca protokol CAN-bus bisa pakai modul ini, Pak, untuk dikoneksikan ke ISP32. Itu Pak Teguh. Oke, oke, oke. Mungkin Kalau nanti PZM pakai yang mana ya Pak? PESM yang PESM apa, Pak? Yang ini yang untuk dukung Canvas ini Pak. Tuh, kalau PESM buat mengukur tegangan DC-nya BLDC gitu, Pak. Iya, tapi kan datanya itu bukan dimonitoring secara manual, tapi bisa kita tarik datanya gitu Pak. Ya, Pak bisa pakai PESM ini 017 kalau mengukur tegangan DC. Nah, PESM 017 ini yang buat mengukur tegangan DC, Pak. Ini ada serial komunikasinya Pak. Ada, dia Modbus sama Modbusnya juga, dan dia RS485, Pak. Oh, oke, oke. Oh, PZM 17 ya. Oke, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya, yang tadi terkait ini ya, pin serial tadi. Oke. Jadi ini ya, Mas siapa tadi yang bertanya tadi terkait pin serial. Nah, saya menggunakan pin serial software serial ya. 18, 19, 19, 18, 16, 17, 26, 27. Itu yang saya gunakan untuk komunikasinya ke PESM. Ya. Jadi semuanya pakai library Modbus Master, bukan pakai library PESM. Kan ada itu biasanya orang-orang pakai library PESM. Nah, kalau pakai library Modbus Master ya tinggal kita
Ini aja, kita main di tipe data functionnya apa, kemudian start address-nya berapa, dan jumlah data yang di-pooling berapa, seperti itu. Kita lebih memahami frame-nya, gitu. Dan saya kasih delay 100. Tuh. Oke, terkait PSM koneksi, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjut ke Blink. Oh iya, Mas Faris, kalibrasi PSM. Mas Faris, bisa di open mic? Iya, Pak. Ya, pernah gunain PSM ada perbedaan jauh kah? Belum sih, Pak. Cuman apakah di apa namanya di ada isu kestabilan Kak di PZDM ini. Jadi apakah ada perlu kalibrasi tertentu atau gimana gitu? Oke. Nah, kemarin saya ingin membahas itu, ada softwarenya, ya ada softwarenya buat apa kalibrasi di PSM-nya itu. Sebentar, saya carikan linknya. Cuma nggak tahu teman-teman sudah ada yang berhasil atau enggak itu. Oke, saya bentar. Kalau selama ini sih saya belum pernah kalibrasi PSM ya, karena kalau saya implementasi di panel-panel gardu, itu saya lebih mudah pakai langsung power meter ya. Itu kalau memang kalau buat uji coba riset, nah, itu bisa menggunakan PSM, cuma masih banyak kekurangan-kekurangan di PSM ini, seperti tegangan kecil itu tidak bisa monitor. Nah, itulah kelemahan dari PSM tersebut. Itu sih Mas. Ya, terkait kalibrasi, sebentar saya buka dulu. Ini ya. Nggak salah ada softwarenya ya. Cuma teman-teman rata-rata gagal segitu sih untuk kalibrasi di PSM-nya itu. Gitu Mas. Iya, berarti ini kayak apa namanya untuk misalkan kita coba pasang gitu ya di apa di instalasi gitu itu terkait error-errornya jarang berarti Pak, cukup stabil berarti ya. Kenapa? Berarti jarang ada isu untuk ketika dia datanya tidak stabil atau gimana Pak maksudnya. Jadi Oke. ah, Ya, terkait PSM ini, ya kelemahan yang pertama ketika dia tegangan di bawah 80 volt, dia tidak bisa di-pooling. Ya, tidak bisa di-pooling datanya. Itu. Kemudian kalau kita ingin mengukur nilai arus di atas 100, nah itu nilai arusnya masih bisa terbaca, arusnya baca, adanya terbaca. Cuma kan kalau nilai KWH-nya kan kita harus kalkulasi lagi, yaitu yang datanya masih belum bisa real ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu terkait dia deteksi 3 pas real atau enggak itu belum bisa. Jadi kalau saya selama ini pakai modul power meter Schneider ya, TM2120, itu kalau 3 pas itu dia benar-benar 3 pas dia detek lah. Kalau kita main simulasi sepanjang 1 pas itu dia 3 pasnya tidak detek, tidak terukur 380 gitu. Itu kekurangannya. Kalau hanya kita tujuannya ngukur arus untuk beban di atas sekian, itu masih nggak masalah lah, gitu. Nah, selama ini kalau PSM saya implementasikan di rumah, ya, saya pakai di workshop, itu saya pakai di workshop dan di rumah ini workshop. Nah, ini sudah saya berhari-hari saya pasang ASI handal ya untuk PSM ini untuk mengukur
nilai pemakaian hari ini, pemakaian energi kemarin, total energi maupun sisa token pun kita bisa monitoring juga gitu. Jadi ini semuanya bisa kalkulasi di rumus. Izin bertanya Pak. Silakan. Untuk kan ini kayak di Suraya ini dia 24/7 ya Pak? Yang apa? 24/7 ya dia? Real time terus dia nyala terus menerus ya Pak ya, nggak berhenti Iya ya? betul Pak. Update per detik ini Pak. Terus yang sisa token ini dia kita kayak masukin aja ya rumus ya di itu Arduino. Betul sekali. Jadi gini, rumusnya itu kan kita bisa melihat sisa token yang di KWA, ya kan? Sisa tokennya berapa, kemudian dikurangi dari hasil pengukuran energi, itu adalah sisa token. Monitor Mas? Iya Pak, paham Pak. Oke. Silakan ada lagi? Maaf Pak, ini blinknya yang premium ya? Kalau ini saya blinknya pakai, dulu saya langganan Maker Mas. Jadi Maker ini dulu yang 100.000 per bulan itu loh. Jadi saya dulu awal-awal 2000 berapa ya? 2022 nggak salah. Zamannya Silanas di Jakarta. Jadi itu saya mencoba langganan 1 bulan, kemudian saya berhenti langganan, ternyata rasanya Maker itu tidak berubah menjadi free. Nah, berbeda kalau dengan langganan sekarang itu, kalau kita langganan selesai, kita kembali ke free lagi. Nah, itu sampai sekarang Maker itu masih menempel gitu. Dari sekarang Maker kan dihapus, diganti apa Pro ya. Nah, Iya. Pro itu pun harga per bulannya berapa? 1.700.000 nggak salah ketemunya gitu. Jadi memang sekarang mahal. Nggak tahu akun saya ini dari dulu nggak saya perpanjang itu harga apa? Tetapi dari akun Maker. Jadi mungkin dia apresiasi akun yang terlama mungkin ya. Iya. Selamat, Cak. Pak. Itu ada teman-teman KMI itu saat saya sharing di Silanas Jakarta itu akun yang lama itu masih dipakai dan masih Maker. Mas Anjar ya? Iya, Atau join Cak. nggak? Siap, Cak. Ya, gimana sharingnya Cak? Silakan Cak, yang pemilik akun Maker lifetime. Iya. Ya lumayan, Cak. Ada, kalau saya 10 device. Kalau sampean kan 15 device. Iya. Bedanya mungkin aku selisih 1 minggu mungkin waktu berlangganannya. Jadi beda fasilitas. Iya. Tapi sampai sekarang masih oke. Gitu. Orang-orang Oke. terpilih itu. Udah Pak, saya udah agak kuat Pak, kena garam Pak. Aduh. Iya, terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Memang fiturnya Blink sekarang memang berbeda ya. Dia terus melakukan perkembangan, maka nggak tahu ya, mungkin dia menaikkan harga itu memang karena fiturnya benar-benar banyak itu sehingga dia menaikkan di harganya itu. Gitu sih menurut sepengetahuan saya. Memang kalau dari lihat fiturnya memang jauh lebih powerful sekarang. Jadi kita bisa bikin dalam satu dashboard, itu bisa bikin dashboard ini gitu. Terus kita bisa mengambil API-nya, jadi kemudahannya itu dan datanya real time gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas Maulana. Kalau saya kalibrasinya dengan cara dikalikan saja hasil pengukuran PSM tersebut dengan angka berkisar antara 0,9 sampai 1,1 dengan patokan alat ukur yang bisa dipercaya. Oh gitu. Jadi Mas Maulana ini ya kalibrasinya dengan mungkin yang multimeter yang sudah berkelas kayak Flow ataupun apa Sanwa itu sudah berkelas belum? Kemudian pakai Kyoritsu. Kyoritsu itu Klub juga saya pakai klub. gitu. Itu bisa sebagai pembanding yang kelasnya tinggi ya.
Oke, silakan Pak Parmono. Ada pertanyaan? Oke. Oke, saya lanjut. Mas Anjar, pertanyaan, apakah ada perbedaan ID pad modul PASM apa hanya dibedakan serialnya saja? Maksudnya ID pad apa, Mas Anjar? Maksudnya ID pada masing-masing PISM itu apakah disetting beda ID, apa ID-nya nggak dirubah, namun serialnya aja yang dibedain. Tadi ya, Nah, ini codingnya kan ini serialnya aja yang dibedain. betul. Jadi kalau saya mending serialnya yang tak bedain. Jadi ID-nya nggak usah saya rubah. Cukup ID standar, ID 1. Di sininya kan ID 1 nih. Mana. Ini kan ID 1. Ya kan? Tinggal saya bedain ini aja per pinnya, RST-nya. Itu ya Mas Anjar ya. Siap. Terima kasih, Cak. Mas Oki, jika menggunakan serial namun mengubah, bisa itu Mas. Cuma nggak tahu itu bertahan lama atau enggak ya. Karena saya pengalaman saya pasang di gardu hanya bertahan 1 atau 2 hari ya. Habis itu ngeheng. Nggak tahu karena kualitas gardunya panas atau memang saya gabung jadi satu. Ya mungkin di sini ada yang pengalaman pasang PASM 3 fas jadikan satu serialnya handal nggak di panel tersebut. Silakan kalau mau sharing. Iya, Cak. Saya dulu juga pernah itu nggak polling 1. Jadi 2 polling, 1-nya enggak. Itu pun juga nggak bisa lama. Kalau pakai satu address. Maksudnya dibedain ID-nya 2 pin, gitu. 2 pin. Ya, pakai 2 pin. Itu ya Mas Oki ya, terjawab Mas Oki ya. Oke Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Mas Indra Baktiar, pernah coba polling PASM lebih dari 3 dari apa ya? Gimana Mas Indra? Lebih dari 3 1. Mas Indra? Ya mungkin maksudnya pakai 4 PISM, SP-nya 1 gitu loh, Cak. Oh bisa, tinggal pinnya kan masih banyak. Ya, PASM apa ISP32? Oh ya, sebagai catatan ya, ISP32 referensi pin out. Ya. Jadi pengalaman kemarin, ya pertama itu saya nggak ikutkan pin 26, 27. Saya ikutkan pin 2 sama 15. Saya upload gagal. Ya, karena di sini kan ada keterangannya nih. Ya, floating or low to enter flashing mode. Nggak bisa diupload. Akhirnya saya pindahkan 26, 27. Akhirnya bisa sampai sekarang, normal. Ya, kita coba ya. Kita coba saya tambahkan di sini. Ganjel juga itu ya. Pas mau dicor ini diganjel atau dari ini nih. Ini kan jadi naik kan. Hah? Nah, ini saya coba tambahin ya. Serial monitornya lah. P1. Nah, itu saya coba upload. Ketika. Oke. Proses upload. Nah, sambil menunggu proses upload. Ada pertanyaan 4 PASM, 1 GPS, ISP32, MQTT, bila pakai Node-RED bisa tahu lokasinya. Bisa link ke map HP. Ini maksudnya Mas Budi sharing
sudah pernah pakai 4 PSM gitu, Mas? Mas Budi? Mana Mas Budi? Budi PJ? Belum, baru satu. 1 PSM. Iya, nanti ditambah 2. Tambah 2. Oke. Berarti sudah berjalan Pak ya? 1 GPS. Masih diuper-uper. Oh, situ berapa? Kendalanya apa Pak? GPS-nya suka ngadat, tidak cepat nyantol. Oh, GPS-nya nggak nyantol-nyantol. Iya, betul. Nah, GPS-nya tipe apa Pak? Itu yang kecil itu apa? Lupa saya. Ada 2 BN kan? 0 BN 220. Iya, betul. Ada BN 220 untuk supply-nya sudah sesuai ya. Terus kemudian rumahnya nggak apa biasanya kalau yang terlalu ya tingkat ya itu biasanya kan cukup sulit juga untuk kalau nangkap sinyal satelit gitu sih Pak halaman. Sudah dibawa keluar, lihat langit nggak bisa. Susah juga. Oh, tapi kalau cek serialnya GPS normal nggak? Nah, itu belum dilihat. Oke. Nah, coba cek serial monitornya GPS-nya dulu, Pak. Mungkin itu loh kabel colokan yang ke GPS itu kendor kan, lama-lama longgar. Ya, itu bisa jadi. Ya, mungkin lebih amannya iya. Pakai PCB. Dilanjut. Oke, terima kasih Mas Budi. Mas Krisna, saya pernah satu serial 3 jam untuk login 3 pas, sudah bertahan 8 bulanan. Oh, aman ya Mas Krisna ya? Aman Pak, tapi ada problem belum di-troubleshoot lagi. Kenapa? Ada itu dulu loggingnya buat ke Google Sheet waktu itu. Penelitian. 6 Oh, sampai gitu. 8 bulan aman dia. Cuman setelah itu datanya nggak ke logging, setelah itu belum di-troubleshoot lagi. Gitu. Jadi ini 4Jam004T jadi satu serial, tinggal bedain ID. Iya Pak, datanya alhamdulillah dapat semua. Aman ya? Aman. Oke. Oke, saya lanjut Mas Anjar, jika butuh PC buat SM3 flash bagaimana Pak? Oke. Bagi teman-teman yang ingin membutuhkan PCB ini nanti bisa hubungi saya. Ini saya jual PCB-nya 100.000, nanti bisa akan saya ini pesankan untuk bagi yang membutuhkan. Kemarin adalah pertanyaan dari Pak siapa kemarin terkait PSM-nya ini kalau dari satu semuanya berapa? Kemarin belum saya kalkulasi ya, mohon maaf Pak. Yang dari Jogja itu lupa saya kemarin siapa itu. Masih nunggu yang kalau jumlah total ya. Kalau Mas Anjar, kalau ingin PCB jadi satu ini silakan bisa kontak saya nanti. Kemudian rekomendasi GPS. Nah, kalau GPS pengalaman yang cepat pakai BN 220 Mas. Cuma harganya ya sekitar 200 ribuan itu. Itu Mas Fikri ya. Terus Mas Nathan, apakah ada solusi jika alat PSM ada error sedang bukan masih aktif berjalan? Gimana solusi hitung total penggunaan energinya? Ya, kalau energi real time setiap detik penghitungannya kan. Kan ya dia terhitung tiap detik. Kalau KWH itu kan kilowatt per jam. Jadi satuannya itu pemakaian kita itu selama 1 jam itu berapa kilowatt gitu kan. Itu KWH energi itu. Itu Mas. PSM-nya error karena apa Mas Nathan? Izin Pak buat itu ini aja antisipasi Pak buat Oh gitu, bukan perhitungan ya. ya. Kalau selama ini ya ketika error itu mungkin di ISP-nya misalkan nggak connect. Nah, itu PSM-nya tetap mengukur Pak. Jadi
ketika ISP-nya sudah normal, data yang diukur energinya itu data yang sesuai dengan yang diukur dia. Tetapi selama kalau PASM-nya sudah nggak bisa di-pooling datanya, berarti PASM-nya sudah nggak keluar datanya, Pak. Gitu, Pak. Siap, aman Pak, aman, siap. Oke. Mas Agung, izin bertanya, apakah ada modul lain yang murah selain PASM, Pak? Kalau yang paling murah, saya belum nemu, dan menurut saya PASM paling murah. Harga berapa? 90-an ya? Gitu. Mas Oki, saya sering PASM dikoneksikan Arduino ISP menggunakan adapter TTL. Oke. Nah, adapter TTL itu yang koneksi RS485, Pak. Seperti PASM 016, 017 itu ada RS485. Kalau yang tanpa adapter itu yang UAT, tipe UAT ya, yang kayak PASM 004 ini tipe UAT, jadi bisa langsung dikoneksikan ke ISP32. Itu Mas Oki. Ya Mas. Oke, Mas Golfi. Ada rekomendasi power meter terjangkau tapi nggak kalah sama dengan merek Schneider. Wah, ini Renata ini. Mana nih bakulnya Renata, ada nggak di sini nih? Gabung nggak nih, Bapak Aceh? Ya nanti kalau Mas Golfi ya minta harga diskon, bisa gabung jika dapat harga diskon. Gitu. Di koordinat Renata ya. Atau dia gabung apa nggak di hari ini siang ini gitu. Renata ini lokal Mas ya? Kan Chinese. Remona kalau yang lokal. Remona punya Bapak Suhendri. Oke. Untuk wiring dimakan kok nggak sama dengan wiring skema PASM tadi. Pak Prianto gimana Pak Prianto? Oke, saya barusan saya upload ya, sudah berhasil. Saya coba cek di sini. Ya. Harusnya kan 0 nih. Saya coba saya nyalakan injektornya. Di situ tertera bebannya bentar. Nah, di sini ada 2 ampere, 6 ampere, 4 ampere. Jadi kabelnya saya gulungkan di settingnya PASM ya. Di sini kan kelihatan nih. Kabelnya saya gulungkan 2 kali, berarti pengukuran arusnya 2 kali. Berarti 4 ampere. Kalau saya gulungkan 3 kali ya. Nah, 3 kali berarti arusnya dikalikan 3. Gitu. Biar teman-teman mengetahui mana sih nanti PASM yang 1, PASM 2, PASM 3 apakah terbaca semuanya enggak sih gitu. Itu nanti sebagai pembedanya. Ya, ada pertanyaan lagi? Oh, Mas Rizal, kalau untuk cek power baterai saat cas atau dicas pakai PASM apa Mas Fuad? Ini ngecas apakah PASM DC yang dimaksud Pak Rizal? Iya, untuk cek ini loh, berapa energi yang udah masuk ke baterai, terus energi yang dikeluarkan baterai saat discharge. Kalau mungkin deteksinya dia posisi discharge atau posisi cas, itu bisa dimonitoring di arusnya Pak, kalau nggak salah Pak ya. Ya, jadi arus positif, arus negatif gitu. Bisa juga seperti itu Pak. Kapan dia posisi discharge? Kalau posisi discharge berarti kan nggak ada arus mengalir tuh ke baterai, ya kan? Iya, betul. Ketika dia posisi cas, berarti ada arus mengalir ke baterai tersebut. Gitu Pak. Ya itu PASM-nya 1 atau harus 2 ya? Atau ada PASM yang bisa 1 aja, kan ya? tegangan DC aja kan? Ya, yang DC maksudnya. Tapi Iya, dia nanti tahu dia bisa tahu ini cas dan discharge gitu ya? Iya, tahu dari situ nanti.
Jadi Bapak mungkin gini, misalkan yang punya alat yang sudah terkalibrasi posisi cas di cas ya, itu bisa melihat diukur arusnya. Ketika dia posisi cas itu arusnya berapa yang ngalir, dan ketika posisi discharge itu arusnya berapa yang mengalir. Nah, itu sebagai referensi. Nah, kalau nggak punya referensi itu ya kita mainnya ini aja. Ketika arusnya misalkan kecil gitu ya, misalkan arusnya 0, berarti dia posisi discharge gitu Pak. Kalau arusnya ngalir 1 atau 22 ampere berarti dia posisi masih charge gitu Pak. Oke, soalnya dulu pernah tak pasang ini yang PESM 015 ya. Tapi dia nggak bisa diambil datanya, nggak ada mode RS232-nya juga nggak ada. Kalau salah yang PESM 017 Pak, yang DC Pak, yang RS485 Pak. Iya, berarti yang 017 ya, yang ada RS485 ya. Iya. Oke. Matur suwun. Oke, sama-sama Pak Rizal. Silakan Pak Ali. Selamat siang. Siang. Itu di CT dikelilitin 2 lilitan itu apakah harusnya 2 kalinya kan? Iya. Jadi kalau dililitan di sini harusnya menjadi ganda Pak Ali. Oh, jadi tergantung berapa lilitan ya? Betul sekali. Nah, ini yang terbaca di sini harus berapa ini? Jadi kalau yang hanya dialiri satu kabel ini dia 2 ampere. Ya kan? Kalau yang lali 3 dia hampir 6 ampere ini. Yang lilitan 1 kali, 2 kali itu? Yang lilit 2 kali ini 4 ampere ini. Oh iya, oke. Ini beban sama ya? Sama, injektor 2 ampere. Nah itu kalau di tegangan ini satu sumber juga kah? Kalau ini tegangan saya karena workshopnya hanya 1 pas, jadi saya gabung dengan input. Di paralel semua? Betul. Tapi itu ada selisih itu 0,1 itu gimana? 0,1 kan ya? Ya mungkin dari tingkat akurasinya dari PESM-nya. Akurasinya kan dia 0,5%. Nah ini kemarin nanya tentang kalibrasi. Kalibrasi berarti harus ada referensi tegangan sama referensi arus ya? Yang diakui. Biasanya pakai apa itu? Kalau selama ini kalibrasi belum pernah sih kalibrasi PESM. Kalau secara hardware-nya berarti bawaannya yang didapat aja ya? Iya, jadi selama dia kan punya tingkat keakuratannya kan 0,5% ya. Kalau beda 0,1 masih maklum lah gitu. Ya, kecuali kalau beli second berarti harus dikalibrasi lah ya. Kecuali takutnya dia udah dioprek sama gitu ya. Bisa jadi. Oke, siap. Oke. Cukup, makasih. Sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau nggak ada, ya, terkait webinar ini sudah jam 2:04 ya. Jadi agenda untuk kita skip dahulu. Jadi nanti teman-teman yang ingin membeli PCB itu kosongan bisa nanti kontak saya, dan teman-teman yang ingin mendapatkan coding ini nanti sebagai peserta Silanas itu bisa mendapatkan free coding yang di workshop ini ya. Nanti coding link juga akan saya sediakan di Google Drive. Sekian dari webinar kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rizal, harga 3 PESM tinggal ngalikan Pak, 100 kali 3 Pak. Pak Rizal ya. Ya, untuk kuis tadi yang sudah menjawab dahuluan, kalau saya lihat pertanyaan tadi ya 655 FFF tadi yang pertama jawab adalah Pak Rizal. Pak Rizal selamat mendapatkan kaos Silanas. Ukuran SSL cukup Pak Rizal? Oke ya, silakan hubungi saya untuk alamat kirimnya.
Dan ongkir ditanggung pemenang. Siap, Mas Fuad. Tersun. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Oke, demikian webinar atau acara Prasilanas kita pada minggu ini. Mungkin untuk beberapa waktu depan, insya Allah dalam waktu dekat, antara minggu depan atau minggu depannya lagi, akan ada juga acara Prasilanas. Untuk temanya nanti menyusul, akan kita kabari lagi dari channel apa ya? Channel Prasilanas cuma satu ya? Ya, betul. Nah, dari channel Prasilanas nanti kita akan sharing lagi, ada beberapa materi ya, 4 materi dari hulu hingga hilir, dari PZTM sampai ke pengolahan datanya mungkin nanti ya terakhir. Mungkin itu sekian dari kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Selamat berbuka bagi yang sudah melaksanakannya. Terima kasih Pak Fuad. Alhamdulillah buka siang-siang Pak.